Shalom Aleichem Besem Mamasya. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita beribadah tipika dan kita mendengarkan Injil suci dan juga surat rasuli yang telah kita baca dan kita dengarkan bersama-sama. Saudaraku yang terkasih, pada hari ini pada peringatan Nabi Kudus Zakaria, ayah dari Jana Suci Yohanes Pembaptis, renungan tipika pada pagi hari ini berbicara mengenai perjamuan mistika. Jadi Tuhan Yesus di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 1 sampai 14 sudah kita dengarkan perumpamaan tentang kerajaan sorga, seumpama seperti seorang raja yang mengadakan pesta pernikahan. Nah, orang-orang yang sudah diundang ini pada perumpamaan ini berbicara mengenai bangsa Israel. Bagaimana bangsa Israel sebagai Israel pertama, bangsa pilihan Allah, umat pilihan, diundang untuk bisa masuk di dalam perjamuan kawin dari anak sang raja. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Orang-orang yang diundang ini dikatakan tidak mengindahkan undangan itu. Mereka ada yang pergi mengurus pekerjaannya, mereka ada yang pergi mengurus ladangnya, bahkan yang lebih parah adalah mereka menangkap hamba-hamba dari sang raja dan membunuh mereka. Kita ingat bagaimana bangsa Israel juga melakukan hal demikian kepada hamba-hamba Allah, para nabi-nabi perjanjian lama. Bagaimana Kristus menangisi Yerusalem. Oh Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi yang diutus kepadamu. Jadi, saudaraku yang terkasih, bangsa Israel ini menolak nabi-nabi Allah. Bahkan dia menolak Mesias. Dia menolak Kristus, bahkan menyalibkannya. Tetapi apa kata sang raja? Sang raja murka lalu membinasakan orang-orang itu. Kita teringat juga akan perkataan para tua-tua Yahudi ketika ditanya oleh Pontius Pilatus mengenai Yesus. Mereka menjawab, biarlah darah orang ini tertumpah dan biarlah kami dan keturunan kami menanggung darah orang itu, menanggung darah Yesus. Dan itu terjadi tahun 70 Masehi. Bagaimana bangsa Israel mengalami pembinasaan. Ya, kota Yerusalem diruntuhkan, bait suci dihancurkan. Tetapi raja tidak berhenti sampai di situ. Raja berkata kepada hamba-hambanya, pergilah, panggillah semua orang yang kau jumpai di jalan-jalan. Ini berbicara mengenai Gentiles, bangsa non-Israel, saya dan saudara. Bagaimana Rasul Paulus yang kudus juga berbicara mengenai hal ini, bahwa orang Israel telah menolak Mesias sehingga Injil juga diberitakan kepada bangsa-bangsa lain, kepada kita. Nah, saudaraku yang terkasih, ada peristiwa yang unik di dalam perumpamaan ini, bahwa ada seorang yang masuk ke dalam perjamuan kawin ini, kondangan, tetapi tidak memakai pakaian pesta. Saudara, di Israel, budaya Israel, ketika seorang mengadakan pesta pernikahan pada masa itu, dia akan menyediakan yang namanya pakaian pesta, jubah pesta di pintu depan sebelum masuk ke ruang pesta. Dan setiap orang yang mau masuk, setiap tamu yang mau masuk akan diberikan pakaian itu supaya dikenakan. Nah, ada satu orang yang tidak berpakaian pesta. Bukan berarti dia telanjang, dia memakai pakaian biasa, tidak memakai pakaian pesta yang disediakan di depan. Artinya apa? Tidak mungkin dia menyusup masuk, tetapi dia menolak untuk memakai pakaian pesta dan dia masuk. Dan ketika raja ini mengetahuinya, maka raja ini murka dan dia menyuruh hamba-hambanya untuk mengikat tangan dan kakinya dan mencampakkan orang ini ke dalam kegelapan yang paling gelap. Ini bicara soal apa, saudara? Perjamuan kawin ini bicara mengenai perjamuan mistika, perjamuan kudus, di mana kita semua, tidak hanya orang Israel, tetapi kita semua diundang oleh Allah Bapa untuk masuk ke dalam perjamuan kawin anak domba,
untuk menyantap hidangan anak domba Allah, daging dan darah Tuhan. Semua orang diundang. Tetapi ada orang yang tidak bisa makan itu. Siapa? Orang yang tidak berpakaian pesta. Siapakah orang itu? Ketika kita flashback, saudara, ketika kita lahir baru, setelah kita lahir dari kolam baptisan, apa yang kita kenakan? Romo akan bicara, kita akan dikenakan jubah, ya, jubah baru. Orang tua baptis kemudian akan menjubahi kita dengan jubah putih. Ketika kita lahir baru, kita dijubahi pakaian pesta, jubah putih. Dan kita dikrisma, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Jubah ini bicara soal meterai Roh Kudus. Orang yang tidak menerima meterai Roh Kudus tidak bisa ambil bagian dalam tubuh dan darah Tuhan. Dan Tuhan berkata, barang siapa tidak makan dagingku dan minum darahku, dia tidak memiliki hidup yang kekal. Saudaraku yang terkasih, oleh karena itu kita mengucap syukur kehadiran Allah. Kita sudah berpakaian pesta. Amin. Kita sudah berpakaian pesta sebab kita sudah dikrismasi oleh Roh Kudus. Kita sudah dimeteraikan oleh tanda Roh Kudus. Dan nanti di akhir zaman itulah yang akan menjadi cap, menjadi stempel dalam diri kita, bahwa kita, nama kita terdaftar di kerajaan surga, di buku kehidupan. Dan oleh karena itu kita layak masuk ke dalam perjamuan anak domba, teosis. Nah, saudaraku yang terkasih, masalahnya adalah di sini. Untuk merawat pakaian yang warnanya putih dengan merawat pakaian yang berwarna gelap seperti pakaian jubah ini, lebih sulit mana, saudara? Lebih sulit merawat pakaian yang warnanya putih. Kalau terkena noda sedikit saja, terciprat air teh, air kopi, saus, wah sudah belang. Ya, harus pakai pemutih, ya, by clean. Jadi lebih sulit memang merawat pakaian putih. Dan di kitab Wahyu dikatakan kepada kita dikaruniakan pakaian putih. Pakaian putih atau jubah pesta ini adalah jubah kekudusan. Putih lambang dari kesucian, kudus. Kita dikuduskan, dimeteraikan dengan krismasi, dijubahi dengan jubah putih, jubah kudus. Tetapi dalam perjalanan kehidupan kita masih jatuh bangun dalam dosa. Kita masih pergi keluar sana, terkena debu jalanan, terkena asap knalpot, terkena apalagi? Ya saus tadi, terkena kopi tumpahan dan lain sebagainya. Dosa-dosa yang kita lakukan baik dalam perkataan, pikiran, perbuatan, itu menodai pakaian yang sudah kita pakai tadi. Tetapi syukur kepada Allah, Allah tidak membiarkan kita sendiri berjalan, tetapi Allah menyediakan sakramen pengakuan dosa. Disitulah kita mencuci kembali jubah putih yang sudah Tuhan karuniakan pada waktu kita dibaptis dan krismasi. Sehingga apa? Setelah pengakuan dosa, Romo akan mendoakan kita dan memberi blessing. Dosamu sudah diampuni, pergilah dalam damai sejahtera. Dan kita mengamini hal itu. Dan memang itu terjadi, sebab itu adalah Roh Kudus yang bekerja melalui presbiter sebagai kepanjangan tangan dari episkop, sebagai kepanjangan tangan dari para rasul. Ketika engkau mengampuni dosa orang itu diampuni. Ketika engkau mengatakan dosa orang itu tetap ada, maka dosa orang itu tetap ada. Kita mencuci jubah kita, baju kita, supaya di hadapan Allah kita tidak terdapat noda dan tidak bercacat celah. Menurut jana suci Paulus, melalui sakramen pengakuan dosa, barulah setelah kita mencuci bersih pakaian jubah kita lewat sakramen pengakuan dosa, kita dilayakkan menerima tubuh dan darah Tuhan dalam keadaan yang suci. Sebab tubuh dan darah Tuhan itu suci, perlu diterima dalam kondisi yang suci. Kalau tidak demikian, Rasul Paulus mengatakan di dalam surat Korintus, engkau mendatangkan hukuman bagi dirimu sendiri.
Oleh karena itu mari saudaraku yang terkasih di dalam iman rasuliah, kita benar-benar serius. Sebab kita tidak hanya memikirkan hidup saat ini di dunia. Hidup di dunia ini temporal, sementara. Tetapi kita harus lebih ingat hidup yang akan datang. Dan bagaimana jubah putih itulah yang nanti akan kita bawa ke hadapan Tuhan. Supaya kita tidak bercacat dan tidak bercela, tidak bernoda. Kita berdoa, Tuhan Yesus anak Allah, kasihanilah hamba orang berdosa ini. Begitu banyak dosa yang kita perbuat. Yesus berkata kepada perempuan-perempuan Yerusalem yang menangisi dia ketika dia memikul salib menuju Golgota. Apa yang dikatakan Yesus? Hai perempuan-perempuan Yerusalem, hai putri-putri Yerusalem, jangan tangisi aku, tetapi tangisilah dirimu dan anak-anakmu. Mari saudara, kita serius, kita tangisi diri kita. Kita lihat batin kita, betapa buruknya, betapa busuknya batin kita di hadapan Tuhan. Tangisi dirimu dan tangisi anak-anakmu, itu kata Tuhan. Biarlah kehidupan kita di dunia ini menangisi diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa mempersiapkan hidup kita setelah kematian, dan bagaimana kita belajar, berusaha, berjuang, menjaga jubah pesta tadi supaya tidak kotor. Tetapi ingat saudara, itu bukan hasil usaha kita semata-mata, tetapi ada anugerah Allah, ada rahmat Allah yang turun memampukan kita sehingga kita bisa hidup saleh, sehingga kita bisa menjaga jubah kita. Itu bukan semata-mata karena usaha kita sendiri, tetapi kita bisa berusaha demikian juga karena rahmat Allah. Oleh karena itu, entah perbuatan baik yang kita lakukan itu datangnya juga dari Allah yang menguatkan kita untuk bisa melakukan hal itu. Oleh karena itu, mari kita berdoa di dalam diri kita, karena perintah Tuhan dan firman Tuhan di ayat yang terakhir dari pasal 22 ayat 14 mengatakan, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Di perikop yang lain lebih rinci lagi, lebih sedikit lagi yang setia. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih, lebih sedikit lagi yang setia. Wow. Saudara, kita berdoa, kita berharap, memohon belas kasih Tuhan supaya kita termasuk dalam golongan orang yang setia. Tidak hanya terpanggil, tidak hanya terpilih, tetapi setia. Biarlah segala kemuliaan kita berikan kepada Allah Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu, sepanjang segala abad. Amin.